Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Damayanti dengan NPM 2170065160889. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Agung Triyayudi, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian dengan topik Information Management yang berjudul Analisis Sistem Informasi berdasarkan survei kualitas pelayanan pengguna Transjakarta menggunakan metode SERVQUAL dan Importance Performance Analysis. Pada bab 1 terdapat latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan tentang judul yang saya ambil, di mana transportasi umum merupakan salah satu layanan yang mendukung mobilitas masyarakat di DKI Jakarta, salah satunya yaitu Transjakarta. Namun evaluasi dan peningkatan kualitas layanan memerlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Transjakarta melalui pendekatan metode SERVQUAL dan Importance Performance Analysis. Pada bab 1 juga terdapat rumusan masalah dapat diidentifikasi dengan media untuk mengukur kepuasan terhadap pelayanan pengguna Transjakarta yang belum tersedia sistem pengolahannya. Serta penelitian terdahulu hanya menggunakan metode SERVQUAL, belum menggunakan metode Importance Performance Analysis. Pada bab 1 juga terdapat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini merancang dan meningkatkan teknologi sistem informasi pada survei kualitas pelayanan pengguna Transjakarta, serta menggabungkan hasil survei kualitas pelayanan pengguna Transjakarta menggunakan metode SERVQUAL dan Importance Performance Analysis. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Yang pertama ada pihak peneliti, di mana dapat memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam bidang analisis sistem informasi dan mengembangkan hasil sistem informasi survei kualitas pelayanan Transjakarta dari waktu ke waktu. Untuk pihak kedua yaitu pengguna dapat membantu dalam memahami kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah dan memungkinkan untuk memberikan pendapat tentang kualitas layanan. Yang terakhir ada pembaca, di mana dapat memberikan wawasan dan temuan berharga tentang kualitas layanan yang diberikan oleh pihak Transjakarta sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur pada transportasi umum lainnya. Dan yang terakhir terdapat kontribusi penelitian, ini dapat mengembangkan hasil sistem informasi kualitas layanan pengguna Transjakarta dari waktu ke waktu secara efisien. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana pada bab 2 ini peneliti merujuk pada 20 jurnal terdahulu, termasuk jurnal internasional dan jurnal nasional, di mana terdapat 10 jurnal untuk studi literatur dan 10 jurnal untuk landasan teori. Pada landasan teori ini saya mengambil beberapa kerangka konseptual dari judul yang saya ambil, di antaranya penjelasan tentang sistem informasi, survei, kualitas pelayanan Transjakarta, metode SERVQUAL, dan metode Importance Performance Analysis. Untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian, di mana pada bab 3 ini metode pengambilan datanya itu menggunakan survei dengan metode sampling acak terhadap pengguna Transjakarta. Untuk waktu penelitiannya itu dilaksanakan tentang waktu 6 bulan dari bulan Maret hingga bulan Agustus 2024. Secara khusus penelitian ini itu difokuskan pada pengembangan sistem informasi survei kepuasan dalam mengukur dan memantau kualitas pelayanan bagi pengguna Transjakarta. Penelitian ini juga menerapkan teknik incidental sampling dalam memperoleh sampel, kemudian dilakukan proses uji validitas untuk menilai kecocokan dari setiap pertanyaan dalam suatu kuesioner. Setelah itu dilakukan proses uji reliabilitas dengan metode Cronbach Alpha. Selanjutnya terdapat tahapan penelitian, di mana tahapan penelitian ini terdapat studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, kombinasi hasil data dengan metode SERVQUAL dan Importance Performance Analysis, pengujian sistem, dan yang terakhir pembuatan laporan. Selain itu, pada
Bab 3 ini terdapat use case diagram alur, terus ada activity diagram login, activity diagram pengisian kuesioner, dan activity diagram admin. Pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, di mana pada bab ini penelitian menggunakan pendekatan untuk mengumpulkan data melalui survei dengan kuesioner, menentukan atribut pengukuran yang dipilih untuk menggambarkan kualitas pelayanan melalui penyusunan kuesioner. Hasil rekapitulasi data-data harapan serta kenyataan yang diperoleh saat pengambilan data dilakukan beberapa langkah. Antara lain yang pertama itu harapan responden mengenai pelayanan, yang kedua kenyataan responden mengenai pelayanan, yang ketiga analisa gap serves well dan analisa gap rank. Sehingga dapat disimpulkan hasil perhitungan gap secara keseluruhan itu menunjukkan nilai gap positif sebesar 1,72, mengindikasikan bahwa harapan pengguna terhadap Transjakarta sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pada metode importance performance analysis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja yang Transjakarta memenuhi harapan pengguna. Kemudian langkah analisa tingkat kesesuaian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian tingkat kenyataan dan tingkat harapan mencapai hasil sebesar 180%, menggambarkan kualitas pelayanan yang disediakan mencapai standar yang tinggi. Yang terakhir itu analisa diagram Cartesius digunakan untuk membuat peta posisi atribut harapan dan kinerja yang digambarkan pada bangunan diagram yang menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran A itu ada prioritas utama, kuadran B itu pertahankan prestasi, kuadran C itu prioritas rendah, dan kuadran D itu berlebihan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Untuk bab 5 itu kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian analisa yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi survei kualitas layanan pengguna Transjakarta. Metode yang digunakan yaitu SERSQL dan Importance Performance Analysis yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Beberapa saran yang dapat meningkatkan perbaikan kualitas pelayanan ini, antara lain yaitu pertama pemeliharaan rutin, ada optimalisasi jadwal dan evaluasi servis berkala. Demikian pemaparan metodologi penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.